Salam kerahiman. Hari ini adalah pertemuan yang terakhir dari seri peran Bunda Maria terhadap hidupnya Suster Faustina. Pertemuan yang ke-23. Tanpa kita sadari ya, kita sudah terus-menerus bertemu selama 23 minggu. Hampir setengah tahun ya. Hari ini kita akan bicara tentang praktek dari kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah yang direkomendasi oleh Bunda Maria di 1415 dan 1624. Kita masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Bunda Maria tentang 3 keutamaan, di mana Suster Faustina harus melakukan 3 keutamaan ini dengan sangat istimewa, menjadi teladan, menjadi pionir, dan hal ini pun mau kita pegang menjadi sesuatu yang menjadi tujuan daripada hidup kita juga. 3 hal tentang kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Selain itu, juga saya mau bicara tentang berdoa dalam roh, ada di 325. Dan juga berdoa untuk bisa mencintai penderitaan, ada di 315. 1415. Suster Faustina mendengar apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Aku ingin, kata Bunda Maria ya, putriku yang sangat kukasihi, agar engkau mengamalkan 3 keutamaan. Bunda Maria minta pada Suster Faustina untuk mengamalkan 3 keutamaan yang paling berharga dan paling menyenangkan Allah. Jadi buat Bapak Ibu ketahui bahwa yang paling berharga dan paling menyenangkan Allah adalah 3 hal tadi, yaitu kerendahan hati. Bahkan di situ Bunda Maria katakan sampai 3 kali. Kerendahan hati, dan sekali lagi kukatakan kerendahan hati. Yang kedua, Bunda Maria bicara tentang kemurnian, dan yang ketiga adalah kasih akan Allah. Sebagai putriku, engkau harus memancarkan 3 keutamaan ini secara istimewa. Harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau harus memancarkan. Kelihatan ya. 1024. Bulan ini aku mengamalkan 3 keutamaan yang dianjurkan oleh Bunda Allah. Hari ini Suster Faustina sharing cerita apa yang dia lakukan untuk melaksanakan apa yang Bunda Maria minta, yaitu tentang 3 keutamaan tersebut. Aku sungguh-sungguh berserah pada kehendak Allah. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina ya. Jadi tadi bicara tentang kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Dan Suster Faustina katakan, aku sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Allah. Dan aku akan menerima segala sesuatu yang Ia kirimkan kepadaku. Jadi targetnya tadi 3 keutamaan tadi, mengamalkan 3 keutamaan yang dijadikan sarana untuk mengamalkan 3 keutamaan itu adalah bulan ini dia katakan dia menerima kehendak Allah dan menerima segala sesuatu yang Ia berikan kepadaku. Jadi enggak ada yang ditolak. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh Suster Faustina, itu dia pakai untuk bisa melaksanakan 3 keutamaan tadi. 325. Bicara tentang berdoa dalam roh. Dia tidak diizinkan ikut misa. Jadi Suster Faustina bilang dia berdoa dengan khusyuk di kamarku. Dan aku melihat Bunda Allah. Dan Maria katakan, putriku, yang aku minta daripadamu adalah doa, dan sekali lagi doa. Doa untuk siapa? Doa untuk dunia dan doa untuk tanah airmu. Jadi Bunda Maria berharap kita semua juga doa, dan berdoa. Doa untuk dunia, juga untuk tanah air kita.
Selama 9 hari, engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Selama 9 hari ya, selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja terjaga, berdoa dalam roh. Itu yang diminta oleh Bunda Maria. Kita pun bisa praktekkan, kita belajar ya. Selama 9 hari, dimanapun engkau berada, selama engkau terjaga, dimanapun ya, kapanpun, selalu berdoa dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat berdoa. Di dalam roh, kita selalu dapat berdoa. Lagi jalan, lagi masak, lagi nyapu, lagi bersih-bersih rumah, kita selalu dapat berdoa. Sehingga dikatakan selama 9 hari dimanapun kau berada, asal terjaga, lagi siang, sore, malam, pagi, dimanapun, berdoalah dalam roh. Dan yang terakhir, berdoa untuk minta mampu hidup dalam penderitaan. Itu ada di 315. Kenapa ya Bunda Maria mengajarkan hal tersebut? Karena suka nggak suka, selama kita di dunia, kita akan terus terlibat atau akan bisa mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Dikatakan oleh Suster Faustina di sini ya, Bunda Allah, jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Pandanglah aku anakmu, dan ajarlah aku menderita. Tetap dapat menunjukkan cinta di saat menderita. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria. Dia tahu kehidupan Bunda Maria, pengalamannya ya, seperti yang sudah saya sering ceritakan. Dia masih muda tapi dia dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Yang dialami bukan sesuatu yang hebat, yang memudahkan, yang luar biasa, tapi justru banyak penderitaan yang harus dia alami. Harus cacah jiwa, harus pergi ke Mesir yang dia nggak tahu tempatnya kayak apa. Dia masih muda, belum ada pengalaman, masih udah harus pergi ke sana ke sini, dan tidak ada, seolah-olah tidak ada fasilitas atau sarana yang menunjang dia. Harus lahir di kandang, di Mesir, di negeri asing, dia harus hidup di sana. Berapa lama? Nggak dikasih tahu. Pokoknya pergilah ke Mesir sesegera mungkin, karena Herodes mau bunuh anak-anak kecil, mau bunuh bayi. Setelah sekian tahun, barulah dia disuruh balik lagi dari Mesir, masuk lagi ya. Nah, hal-hal ini Suster Faustina melihat, ya itulah penderitaannya Bunda Maria. Oleh sebab itu dikatakan, Bunda Allah, jiwamu tenggelam dalam samudra kepahitan. Itu baru cerita Yesus kecil. Belum waktu cerita Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia berbuat baik, tapi dia malah dijatuhi hukuman mati. Perjalanan jalan salib, dia ditendang, dia didorong, dia jatuh, keringat, darah bercucuran, matanya tertutup oleh darah, oleh peluh, oleh keringat, udah nggak bisa lihat. Sehingga jalan juga mungkin agak meraba-raba sambil bawa salib yang berat. Jalannya salah ke kiri, serong sedikit, serong ke kanan sedikit, ditendang, didorong. Banyak hal dialami oleh Yesus. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bunda Maria? Dia hanya diam, dia menerima. Karena itulah yang memang harus dijalani. Jadi begitu besar samudra kepahitan yang dialami. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, pandanglah aku anakmu, ajarlah aku juga untuk bisa menderita. Tetap dapat terus menunjukkan cinta walaupun menderita. Kita ada yang siap ya untuk menderita. Oke Tuhan, kalau saya harus menderita, tapi ya masih bersungut-sungut, masih tanya Tuhan sampai kapan, kenapa saya mengalami hal ini terus, dan seterusnya. Nah, sekarang Suster Faustina minta, Bunda Maria mampukan saya, walaupun saya menderita, saya tetap bisa menunjukkan cinta. Kuatkan jiwaku, jangan sampai aku patah di tengah jalan oleh penderitaan.
Bunda Rahmat, ajarlah aku bersatu dengan Allah. Nah, ini sebagai penutup. Jadi saya juga berharap kita semua juga bisa belajar, bisa mengambil manfaat dari bagaimana Suster Faustina menjalani kehidupannya sehari-hari, dan dia selalu terus berelasi dengan Bunda Maria, Bunda yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Sebagai bundanya, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita menimba kekuatan, menimba penghiburan, mendapatkan perlindungan, seperti Suster Faustina katakan ya, Bunda Maria, lindungi aku dengan mantel sucimu. Doakan aku supaya aku punya rahmat kemurnian. Dan Suster Faustina juga berharap supaya dia bisa melaksanakan apa yang menjadi keutamaan dalam hidupnya. Tadi ya, rendah hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Mari kita berserah, kita mohon pada Bunda Maria supaya Bunda Maria mendoakan kita semua, supaya tetap mendampingi kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya, dan setiap hari kita mengalami pertumbuhan untuk bisa semakin hari menyenangkan Tuhan. Saya tutup ya dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Itu aja sampai hari ini. Semoga Bunda Maria tetap menjaga, melindungi kita. Salam kerahiman.